itu kalau hari ini ada suara-suara bahwa rakyat Aceh belum sejahtera, berarti MOU itu gagal, berarti damai itu gagal. Nah, karena apa? Karena menurut saya, ya kan, uang yang demikian banyak itu bisa mensejahterakan Aceh kalau memang kawan-kawan ini tidak culas, ya kan? Yang diberi kewenangan mengelola uang ini tidak culas, ya kan? Soal Aceh pijakannya sudah ada, yaitu MOU, kesepakatan damai. Itu pijakannya. Pijakan itu butuh pegangan. Pegangan yang kuat, ada dua pegangan, kiri dan kanan. Satu eksekutif, dua legislatif. Itu menjadi pegangan. Pegangan itu harus kokoh. Kapan dia baru kokoh? Seperti apa dikatakan oleh Bang Mukhlis, jujur dan ikhlas. Itu pegangan yang kokoh. Kalau tidak jujur, itu pegangan yang rapuh. Akhirnya punya pijakan, tidak ada pegangan. Ujungnya tumbang juga. Pak Mukhlis Muhtar, mungkin ada yang mau direspon lagi? Oh, terima kasih. Kalau menurut saya begini, ya, berbicara tentang damai Aceh, berarti berbicara tentang komitmen kedua belah pihak, kan? Karena ini kan persoalan politik. Damai Aceh itu nama cantiknya saja, padahal kan yang sebenarnya penyelesaian konflik antara gerakan Aceh Merdeka, dalam hal ini orang Aceh yang GAM itu kan mengatasnamakan rakyat Aceh, kan? Kemudian dengan RI, kemudian juga ada sejarahnya, sejarah panjangnya, kan? Ada waktu Merdeka, kemudian ada DII sebagaimana Prof bilang tadi, kemudian ada gerakan Aceh Merdeka, ada sejarahnya. Dari itu saya lebih melihat bahwa ini dari perspektif politik historis, ya kan. Kemudian terjadilah damai. Damai itu juga komitmen. Damai itu adalah kesepakatan yang kan konflik itu terjadi tidak percaya itu, ya. Kejadian damai. Menurut saya, apa yang sudah berdamai itu dilakukan mengisi perdamaian, mengisi semua kan dengan bagaimana itu dilaksanakan, ya. Kalau tadi Prof ini dan ayat usumnya di perdamaian itu, saya bagaimana fondasi ya. Coba bayangkan kalau rumah fondasinya tidak kuat. Tak god tapi rumahnya pegah nak god di bacu ibu angin, bacu di benda gempa karena. Maka dari itu saya memang secara hukum tata negara, saya kebetulan orang hukum tata negara, tidak ada istilah otsus di dalam negara kesatuan. Tapi berbahagialah orang kita Aceh, kita telah mendapatkan otsus di sebuah negara kesatuan, kan? Dari itu kita ya bagaimana menjalankan otsus itu. Tapi itulah komitmen tadi. Pemerintah juga harus memberi sesuai dengan komitmen. Itu kami 6 kewenangan pusat, selebihnya kewenangan Aceh itu benar-benar diberikan. Kenapa? Karena saya lihat kenapa mereka mau berdamai dengan komitmen itu? Karena menurut mereka berdua itu bahwa kedua ini bisa win-win solution. Orang Aceh mungkin bisa menyelesaikan persoalannya. Kemudian orang Indonesia juga tidak merasa rugi dengan kejadian itu, okay? Karena saya lihat, karena kami juga terlibat dulu, itu dengan kewenangan yang ada, misalnya kita berhak mengurus migas, hutan, laut, tanah, kita bisa mensejahterakan rakyat Aceh. Maka dari itu kalau hari ini ada suara-suara bahwa rakyat Aceh belum sejahtera, berarti MOU itu gagal, berarti damai itu gagal. Nah, karena apa? Karena menurut saya, ya kan, uang yang demikian banyak itu bisa mensejahterakan Aceh kalau memang kawan-kawan ini tidak culas, ya kan? Yang diberi kewenangan mengelola uang ini tidak culas, ya kan? Kenapa? Karena sampai hari ini kita mendengar banyak sekali yang belum jelas. Misalnya masih ada korupsi, masih ada kemiskinan, masih ada pengangguran, dan banyak sekali soal-soal itu. Dari itu saya kira
tujuan mulia damai Aceh itu sangat bagus. Saya karena menyaksikan, mendengar detik-detik perdamaian itu. Karena begini, pada saat damai di Helsinki, walaupun saya tidak datang ke Helsinki, tapi kami mendengar lewat video, lewat TV, bahwa memang sangat-sangat berat, sangat-sangat menentukan lah. Misalnya ada dialog antara Presiden pada saat itu SBY, kemudian dengan para yang berjanji di Helsinki, bahwa deadlock itu seringkali terjadi. Kemudian SBY menyatakan, ya kan, melalui Yusuf Kala, ini yang keluar dari mulut Yusuf Kala, orang Aceh bisa minta apa saja, yang jangan minta merdeka. Ya kan? Kemudian pernyataan itu diulang di DPR RI, ya kan, tentang statement itu. Kemudian lahirlah itu kewenangan itu. Kemudian tercapailah kesepakatan bahwa yang baik laki merdeka berarti kewenangan nambah tinggal Pak Jakarta, terlebihi menjadi kewenangan Aceh. Ya kan? Kemudian setelah memberi kewenangan juga diberikan uang. Memang begitu sistemnya dia. Sistem bernegara apa demikian, memberikan kewenangan kemudian memberi biaya. Bukan kita menghargai orang-orang yang sudah berkonflik ini, menghargai nyawa orang, bukan. Memang sistemnya apa demikian. Ya. Kemudian dalam perjalanannya saya lihat terjadilah peralihan rejim. Ini yang paling berbahaya ini kan itu, terjadi peralihan rejim karena yang berdamai adalah SBY dan kawan-kawan. Kemudian yang melaksanakan damai hari ini bukan dia lagi. Maka terjadilah 5 tahun ini terjadi perbedaan terus. Sehingga menurut feeling saya ini makin jauh makin tidak jelas kita. Karena saya kan selain tahu di ujungnya, tahu di tengahnya, hari ini juga kebetulan masih hidup, ya kan, masih diberi umur sama Tuhan. Ya. Saya kira demikian. Dari itu mungkin closing statement saya, konsistenlah dengan janji itu, karena baik di dalam agama walaupun dalam ilmu, ya kan, konsisten itu sangat perlu. Ya kan? Kalau tidak konsisten, sayang negara ini. Saya kira nanti orang Aceh akan ribut lagi, ya kan. Kemudian orang Jakarta capek juga. Nah, ini bukan soal salah menyalahkan, bukan. Saya ini fondasi karena mengingat kok berulang lagi konflik ini. Kok kami ini rasanya tidak berusaha apa-apa. Ini seandainya kami besok mati, kami sudah cerita ini, ya kan? Saya kira demikian. Dengan closing statement, rejim itu harus punya kaca pion lah, harus bisa melihat ke belakang. Kenapa muncul konflik? Jangan hanya pandai menyatakan bagaimana meredam konflik, tapi kenapa muncul konflik itu juga perlu ditanyakan. Saya kira demikian, Ustaz. Terima kasih. Luar biasa, Pak Muklis. Sedikit lagi, Pak Muklis. Tadi soal penggunaan anggaran, kan? Jadi ada Pak Muklis sampaikan tentang kejelasan. Nah, kira-kira apa alasan kira-kira dengan anggaran yang begitu besar dikelola oleh pemerintah Aceh dari dana otonomi khusus, tapi ternyata pembangunan kita masih banyak yang bermasalah di berbagai bidang, ya? Jadi kira-kira apa yang ada di benak para elit dalam rangka mereka menggunakan anggaran ini sehingga tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat? Mungkin kata kesimpulannya ya, itu persoalan jujur, itu persoalan kejujuran dan keikhlasan, ya kan? Karena ternyata kawan-kawan kita ini masih kurang itu, ya kan? Sampai di sana lebih menganggap bahwa pemerintah itu sebagai lahan mencari makan, sebagai tempat bekerja, kan? Sebenarnya kan mereka jadi pejabat itu karena apa ya? Itu kan pengabdian, ya kan? Maka saya hari ini saya lihat justru ini kesalahan kita semua, selain maksudnya kewenangan itu belum maksimal, dengan kewenangan yang ada ini juga kita belum maksimal juga, ya kan? Maka dari itu saya kira ya ini menjadi urusan Pak Prof dengan Ustadz bagaimana ini mengerti ini, ya kan? Tapi saya lebih cenderung kepada bagaimana fondasi ini lebih kuat, ya kan? Tapi kalau menurut saya, kalau sampai hari ini kalau ada orang bertanya kenapa nih Muklis, saya tetap menyatakan jujur dan ikhlas. Karena menjadi penguasa itu perlu itu. Tanpa itu saya lihat negeri akan hancur. Masya Allah. Luar biasa sekali Pak Muklis Muhtar. Jadi kembali kepada konsepsi Islam bahwa seorang Muslim dalam posisi apapun dia berada, dia perlu jujur dan keikhlasan dalam melakukan pembangunan.
berikutnya kita minta penyampaian sesi terakhir kepada Ayahanda Tusop. Juga mungkin sedikit merespon tadi keresahan Pak Mukhlis Mukhtar, bahwa yang paling penting saat ini adalah kejujuran dan keikhlasan para penguasa. Baik, saya persilakan kepada Ayah untuk menyampaikan pemikiran Ayah. Silakan Ayah. Sebenarnya saya sepakat sekali dengan apa yang telah dikomentar oleh Bapak Profesor kita dan juga Pak Mukhlis. Saya sudah sangat cocok sekali. Ujung-ujungnya ikhlas dan jujur. Ujung-ujung ke sana kan. Jadi persoalannya begini sekarang. Persoalan Aceh pijakannya sudah ada, yaitu MOU, kesepakatan damai. Itu pijakannya. Pijakan itu butuh pegangan. Pegangan yang kuat, ada dua pegangan, kiri dan kanan. Satu eksekutif, dua legislatif. Itu menjadi pegangan. Pegangan itu harus kokoh. Kapan dia baru kokoh? Seperti apa dikatakan oleh Bang Mukhlis. Jujur dan ikhlas. Itu pegangan yang kokoh. Kalau tidak jujur, itu pegangan yang rapuh. Akhirnya punya pijakan, tidak ada pegangan. Ujungnya tumbang juga. Ketiga, ada payung. Payung, itulah pemimpin nasional kita. Di saat pegangan ini kuat, kiri kanan, legislatif jujur ikhlas, eksekutif jujur ikhlas, pijakannya sudah ada kesepakatan damai, dipayungi oleh kekuatan nasional, insya Allah Aceh akan keluar dari persoalan dan Aceh akan cerah ke depan. Bagaimana sekarang? Bang Mukhlis, kita lahirkan sebuah arus kuat supaya mampu menjujurkan mereka. Kalau itu kita menganggap kemunafikan dan ketidakjujuran itu adalah sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang kotor, maka kita bersihkan dengan niat untuk kebaikan bersama. Ujungnya kita tetap menjaga kebersamaan dan kita tetap bersaing di dalam kebaikan. Ujung-ujungnya mental kita, mindset kita, moral kita. Akhirnya kita sama-sama akui butuh membangun kembali karakter bangsa kita dan rakyat kita. Aceh dengan syariatnya, apabila kita mampu memfusikan syariat dengan cara yang benar untuk perbaikan itu, insya Allah itu akan tercapai. Begitu kira-kira.